Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga materi yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian. Amin amin ya robbal alamin. Sebelumnya Ibu ada sedikit pantun nih. Ke pasar beli buah naga, pulangnya beli buah duku. Ayo belajar dengan gembira, IPA asyik penuh ilmu. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi IPAS tentang gaya pegas dan gaya gravitasi. Pada pekan sebelumnya, kita sudah membahas tentang materi gaya. Nah, di mana gaya ini adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak, berubah bentuk atau berubah arah. Ada beberapa macam gaya, yaitu yang pertama gaya pegas, gaya gravitasi, gaya listrik, gaya mesin, gaya magnet, gaya normal, gaya tegangan, gaya hambatan, dan gaya otot. Ternyata banyak juga ya macam-macam gaya itu. Nah, seperti apa yang sudah Ibu katakan tadi, bahwa pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang gaya pegas dan gaya gravitasi. Tujuan dari kita mempelajari materi ini ada dua. Yang pertama, untuk mengidentifikasi macam-macam gaya yang terlibat dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan yang kedua, untuk menjelaskan apa manfaat gaya untuk membantu aktivitas manusia dalam mengatasi tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang gaya pegas. Nah, gaya pegas adalah gaya yang dihasilkan oleh benda elastis seperti pegas dan karet. Nah, ketika benda tersebut direnggangkan atau dimampatkan, gaya ini akan berusaha untuk mengembalikan benda elastis ke bentuk aslinya. Ada beberapa contoh dari gaya pegas. Yang pertama adalah karet gelang. Karet gelang ini banyak sekali kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Nah, coba kalian tarik karet gelang, lalu kalian lepaskan. Karet itu akan kembali ke bentuk semulanya, kan? Nah, itu karena ada gaya pegas. Saat ditarik, karet menyimpan gaya, dan saat dilepas, gaya itu mendorong karet kembali. Seperti saat kita membuat ketapel mainan dengan karet gelang. Nah, saat kita membuat ketapel yang menggunakan karet, saat ketapel ditarik kemudian dilepaskan, maka dia akan kembali ke bentuk awalnya, yang membuat benda yang ada di ketapel itu melambung dengan cepat. Yang kedua adalah pegas pada mainan. Banyak sekali mainan yang menggunakan pegas sebagai bahan bantuannya. Misalnya mobil-mobilan yang bisa meluncur sendiri. Pasti kalian sering main mobil-mobilan. Itu salah satunya menggunakan pegas. Saat kita tarik ke belakang, pegas di dalamnya tertekan, dan saat dilepas, pegas itu mendorong mobil maju. Nah, pegas dalam pulpen juga bisa. Saat pulpen ditekan, maka pegasnya akan membuat pulpen itu keluar, dan saat ditekan kembali, pulpen itu akan kembali ke bentuk semulanya. Kemudian yang ketiga adalah trampolin. Banyak sekali kalian pasti sudah pernah bermain trampolin, apalagi saat di pasar malam. Nah, saat kita melompat di trampolin, permukaannya yang elastis merenggang. Saat merenggang, trampolin itu menyimpan gaya pegas, lalu gaya itu mendorong kita ke atas, membuat kita melompat tinggi. Itulah sebabnya trampolin membuat kita bisa melompat ke atas ke bawah. Yang keempat adalah busur dan anak panah. Saat kita menarik sebuah tali busur melengkung dan menyimpan gaya pegas. Saat tali dilepas, gaya itulah yang mendorong anak panah untuk melesat.
Yang kelima, kasur pegas. Nah, saat kita tidur di atas kasur pegas atau kasur yang ada pelnya, kita merasakan kenyamanan. Hal ini dikarenakan pegas yang ada di dalam kasur menopang tubuh kita. Pegas tersebut akan menyesuaikan tubuh kita. Jadi pegas itu akan turun, dan saat kita mengangkat badan kita dari atas kasur, maka pegas tersebut akan kembali ke bentuk semulanya. Gaya pegas itu seperti kekuatan tersembunyi dalam benda-benda elastis. Benda elastis adalah benda yang bisa kembali ke bentuk semula setelah ditarik atau ditekan. Nah, saat kita menarik atau menekan benda elastis, kita akan memberikan gaya padanya. Benda itu menyimpan gaya tersebut, dan saat dilepaskan, gaya itu mendorong benda kembali ke bentuk semula. Nah, tadi kita sudah membahas tentang gaya pegas, dan selanjutnya ada gaya gravitasi. Apa itu gaya gravitasi? Nah, bayangkan kamu mempunyai sebuah magnet dan potongan besi. Magnet bisa menarik potongan besi, kan? Nah, gaya gravitasi itu sama seperti magnet raksasa yang dimiliki oleh semua benda di alam semesta termasuk bumi. Gaya gravitasi adalah gaya tarik-menarik antara dua benda yang mempunyai berat massa. Semakin berat benda itu, semakin kuat pula gaya gravitasinya. Jadi bumi yang sangat besar punya gaya gravitasi yang sangat kuat. Lalu kenapa kita tidak melayang? Pasti pertanyaan itu sering kita pertanyakan. Nah, itu karena gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi menarik semua benda yang ada di seluruh bumi. Itulah kenapa kalau kita melempar bola ke atas, bola itu akan jatuh lagi ke bawah. Gaya gravitasi juga membuat kita bisa berjalan di bumi tanpa melayang. Beda halnya saat kita berada di luar angkasa, pasti kita akan melayang-layang. Semua benda yang ada di luar angkasa pun akan melayang, karena itu disebabkan karena gaya gravitasinya yang sangat kecil. Adapun contoh beberapa dari gaya gravitasi. Yang pertama, buah jatuh dari pohon. Pernahkah kalian melihat buah mangga atau buah apel jatuh dari pohon? Nah, itu karena adanya gaya gravitasi yang menarik buahnya ke bawah. Bumi menarik semua benda ke arahnya, makanya buahnya jatuhnya ke arah bawah. Kemudian yang kedua adalah air hujan yang turun ke bumi. Sama halnya seperti buah tadi, air hujan selalu turun ke bawah, tidak pernah naik ke atas. Ini juga karena gaya gravitasi. Bumi menarik air hujan turun, makanya turunnya ke tanah. Itulah pembahasan mengenai gaya pegas dan gaya gravitasi. Sekarang kita jadi tahu ternyata banyak sekali manfaat dari gaya pegas dan gaya gravitasi yang dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dari pemaparan tadi dapat kita simpulkan bersama-sama bahwasannya gaya pegas itu seperti kekuatan tersembunyi dalam benda-benda elastis, di mana gaya ini membuat benda-benda itu bisa melompat, mendorong, atau meredam guncangan. Dan gaya gravitasi itu seperti sebuah lem yang sangat kuat. Bumi punya lem ini, dan lem ini yang menarik kita semua ke arah menarik semua benda ke arahnya. Semakin besar bendanya, semakin kuat lemnya. Itulah kenapa kita dan semua benda di bumi tidak melayang-layang di luar angkasa. Kita semua diletakkan ke bumi oleh gaya gravitasi. Semoga apa yang telah kita pelajari barusan bermanfaat untuk kita. Untuk anak-anak sekalian, ayo kita cari tahu benda-benda apa saja
saja yang ada di sekeliling kita yang mengandung gaya pegas dan gaya gravitasi lainnya, agar wawasan kita semakin luas dan kita semakin tahu apa saja sih yang mengandung gaya pegas dan gaya gravitasi. Sebelum menutup materi hari ini, mari kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan, kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.